Hujan di teras rumah. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan, membiaskan cahaya lampu kota yang mulai menyala, menciptakan bayangan-bayangan samar di aspal basah. Andini duduk di teras rumahnya, menatap butiran air yang jatuh dengan irama tak beraturan. Di sebelahnya, Bayu menyesap teh hangat dalam diam. Mereka sudah seperti ini selama bertahun-tahun, bersama, tetapi tidak benar-benar ada. Sudah 10 tahun mereka menikah, dan 10 tahun pula pernikahan ini terasa seperti rutinitas tanpa makna. Bayu sibuk dengan pekerjaannya, Andini tenggelam dalam kesibukan rumah tangga. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Tidak ada lagi genggaman tangan di meja makan, tidak ada lagi tawa renyah yang menghangatkan rumah. Pernikahan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang hening dan sunyi. Dan sore itu, di tengah derai hujan, Andini merasa dadanya semakin sesak. Bayu tidak sadar, atau mungkin pura-pura tidak sadar, bahwa hatinya sudah lama kosong. Andini pernah berpikir untuk mengakhiri semua ini. Bukankah lebih baik berpisah daripada hidup dalam kebisuan seperti ini? Tapi sesuatu selalu menahannya. Hari itu, saat membersihkan rak buku tua di ruang kerja Bayu, ia menemukan sesuatu. Sebuah amplop kecoklatan, terselip di antara buku-buku yang jarang tersentuh. Tangannya gemetar saat membukanya. Dan di dalamnya, ia menemukan surat. Surat yang ditulis Bayu, bertahun-tahun lalu. Untuk Andini, aku menulis ini di malam pernikahan kita. Aku ingin mengatakannya langsung, tapi aku tidak pernah cukup berani. Dini, aku tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan benar. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan. Aku tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Pernikahan ini tidak dimulai dengan cinta, kita tahu itu. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan belajar mencintaimu. Aku akan belajar mengisi peran sebagai suamimu dengan baik. Namun, jika suatu hari aku gagal, jika suatu hari kau merasa pernikahan ini terlalu sunyi, terlalu sepi, terlalu menyakitkan, aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa sendiri. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan bahwa aku peduli. Aku mencintaimu, dengan caraku sendiri. Bayu. Andini membaca surat itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, selama ini, Bayu memang tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Jadi, selama ini, ia berpikir bahwa suaminya tidak mencintainya, padahal Bayu hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkan cinta itu. Ia mengingat semua hal kecil yang pernah dilakukan Bayu, membetulkan lampu kamar yang rusak tanpa diminta, selalu memastikan motornya memiliki bensin yang cukup, membelikan roti kesukaannya setiap kali pulang kerja. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja, tapi kini memiliki makna yang berbeda. Bayu mencintainya, dengan caranya sendiri. Tapi mengapa butuh 10 tahun baginya untuk menyadari itu? Malam itu, Andini menatap Bayu yang tertidur di sisi ranjang. Lelaki itu tampak lelah. Garis-garis di wajahnya lebih dalam dari yang ia ingat. Ada uban yang mulai tumbuh di sela rambutnya. Lelaki ini telah menemaninya selama 10 tahun, meski dalam diam. Andini ingin membangunkannya, ingin bertanya mengapa Bayu tidak pernah memberikan surat itu padanya. Tapi ia urungkan niatnya. Ia hanya berbaring di sampingnya, mencoba memahami semua yang ia rasakan saat ini. Sore ini, hujan turun lagi. Andini masih duduk di teras rumah, menatap jalanan basah di depan sana. Tapi kali ini, ia tidak diam saja. Ia menoleh, menatap Bayu yang duduk di sampingnya. "Mas," panggilnya pelan. Bayu menoleh, sedikit terkejut. Sudah lama sekali Andini tidak memanggilnya dengan nada seperti itu. Apa Mas masih ingat surat yang pernah Mas tulis untukku?" Kejutan di wajah Bayu semakin jelas. Tatapannya menajam, seperti mencoba menebak sesuatu. "Surat apa?" tanyanya hati-hati. Andini menahan senyum. "Surat yang Mas tulis di malam pernikahan kita. Yang Mas simpan di antara buku-buku di rak." Bayu mengalihkan pandangannya ke arah hujan. Ia terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. "Aku tidak pernah berniat memberikannya padamu," katanya akhirnya. "Kenapa?" Bayu tersenyum kecil. "Karena aku takut kau kecewa. Aku takut kau sadar bahwa aku bukan suami yang baik." Andini menatapnya lama. Ada banyak hal yang ingin ia katakan,
tapi hanya satu yang akhirnya keluar dari bibirnya. Mas tahu, aku juga tidak pernah tahu bagaimana cara mencintaimu dengan benar. Bayu menoleh, menatap Andini dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku pikir, pernikahan kita hanyalah rutinitas. Aku pikir, aku tidak pernah benar-benar dicintai. Aku pikir, selama ini aku sendirian. Bayu menggenggam tangannya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kau tidak pernah sendirian, Dini. Andini menatap genggaman tangan itu. Hangat. Ia menghela napas, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Kalau begitu, ajari aku bagaimana cara mencintaimu dengan benar, Mas. Bayu tersenyum, senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Hujan belum reda, kita mulai dari secangkir teh hangat dulu, bagaimana? Andini tertawa pelan, baiklah. Dan sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, teras rumah mereka tidak lagi terasa sunyi. Mereka tertawa bersama, bercanda, saling meluapkan kerinduan. Diakhiri pelukan hangat di malam dengan alunan musik romantis suara hujan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.